Lailatul Qadar secara bahasa berasal dari dua kata. Lailatun artinya satu malam. Berarti dari 10 hari terakhir cuma ada satu. Bahkan dalam satu bulan cuma satu. Dalam setahun cuma satu. Al-Qadar maknanya yaitu kemuliaan. Yang kedua, Al-Qadar juga bisa diartikan dengan takdir. Paling tidak, Lailatul Qadar ini menurut penjelasan dari para ahli tafsir bisa memiliki 4 kriteria. Pertama, yaitu turunnya kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab samawi, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Suhuf Ibrahim, termasuk di dalamnya Al-Quran, diturunkan semuanya di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu jauh ada sebelum manusia ada. Karena Allah menetapkan perhitungan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sementara Adam belum ada ketika itu. Jadi di zaman Adam sudah ada Ramadan. Zaman Nabi Musa sudah ada Ramadan. Zaman Nabi Ibrahim sudah ada Ramadan. Bahkan Ramadan dipilih sebagai malam turunnya kitab-kitab ilahi. Yang kedua, turunnya Al-Quran. Tapi yang perlu dijelaskan yaitu turunnya permulaan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak sebagaimana kitab-kitab samawi yang lain. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Suhuf Ibrahim, turun dari Lauhul Mahfuz, kitab catatan induk, langsung kepada para nabi penerimanya dalam kondisi lengkap secara total dalam satu kitab sekaligus. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran turun 2 tahap. Tahap pertama dari Lauhul Mahfuz tidak langsung kepada nabi, tapi transit ke Baitul Izzah, yaitu terletak di langit dunia. Nah, ini turunnya lengkap. 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Dan itu terjadi di malam 24. Dan semua itu disebut dengan Lailatul Qadar. Bersumber dari sahabat Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, Suhuf Ibrahim unzila fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan di awal malam di bulan Ramadan pada zaman Nabi Ibrahim. Wa unzilatit Taurat, Taurat diturunkan di sittina madaina min Ramadan pada tanggal 6 Ramadan. Wa unzilatil Injil, Injil diturunkan kata Nabi SAW li 13 yakni pada malam ke-13 khalat min Ramadan, setelah berlalu di bulan Ramadan. Wa anzalal Qur'an, dan Al-Quran diturunkan kata Nabi li 24 khalat min Ramadan, yaitu pada tanggal 24 Ramadan di malam hari. Dan itulah Lailatul Qadar. Jadi disebutkan turunnya permulaan Al-Quran. Adapun tahap kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Baitul Izzah di langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Sehingga wahyu pertama cukup 5 ayat saja. Yaitu bukan surah Al-Fatihah, justru surat ke-96, surah Al-Alaq. Itu pun cuma 5 ayat. Padahal total ayatnya sebanyak 19 ayat. Berikutnya bukan turun ayat 6 sampai 19, tapi justru turun surah Al-Mudaththir, surah 74, sebanyak 5 ayat. Begitulah terus. Turun sesuai dengan konteks kejadian, permasalahan yang dibutuhkan. Dan itu selama 23 tahun. Dan turunnya tidak mesti Ramadan. Kadang Zulqa'dah, kadang bulan Sya'ban, kadang bulan Rajab. Dan itu bukan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu turun yang tahap permulaan. Nah, setelah wahyu terputus, sudah tidak ada lagi kenabian, kerasulan sudah tidak ada,
Apakah Lailatul Qadar tetap diturunkan? Gimana? Tetap diturunkan atau tidak, Bapak Ibu? Tetap. Tapi bukan turunnya wahyu, bukan turunnya Al-Quran, kitab-kitab sebelum. Karena sudah terputus wahyu. Turunnya apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril. Kenapa? Malaikat banyak turun ketika itu karena banyak turunnya berkah. Oleh karena itu saat Lailatul Qadar turun, siapa yang melakukan amal ibadah dilipat gandakan karena keberkahan. Sama seperti beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Siapa yang saat Lailatul Qadar turun dia baca Quran seperti baca Quran selama 1000 bulan. Siapa yang saat itu sholat tahajud, sholat qiyamul Ramadan, maka dinilai oleh Allah sama seperti beribadah 1000 bulan. Sementara usia kita belum tentu sampai 1000 bulan. Al-umru ummati baina sittin wa sab'in, kata Nabi. Umur umatku itu antara 60-70. Kalau 1000 bulan dikonversi ke tahun, 83 tahun. Nang kene kurung karuan ana sing 83 tahun. Enten apa boten? Sing umure 83. Nek wali ane ono 38 endi wong. Tapi kalau 83 tahun, kalaupun ada, tidak full semua usianya dipakai ibadah. Makanya jangan lewatkan malam Lailatul Qadar. Terutama Nabi SAW, beliau perintahkan kita taharrau Lailatul Qadri. Carilah Lailatul Qadar itu fil witri, pada bilangan ganjil. Min ashril awakhiri min Ramadan. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Malam ganjil berarti berapa? 21, 23, 25, 27, 29. Cuman 5 malam ini yang ganjil. Alhamdulillah tahun ini puasanya bareng. Jadi kalau saya ngeker-keran perkara ganjil genep. Kalau yang kemarin-kemarin karena puasanya beda, engkel-engkelan. Malam ganjil. Sopo malam ganjil genep ini. Kalau sekarang alhamdulillah. Oleh karena itu, berapa yang tersisa? Manfaatkan sebaik-baik. 21 udah lewat, 23 udah lewat, 25 udah lewat, tinggal berapa? 27. Kapan itu? Hari. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sekalipun di zaman Nabi pada awal puasa diperintahkan, yaitu pada tahun kedua Hijriah, Nabi SAW ditunjukkan Lailatul Qadar ketika beliau sujud di tanah yang basah. Beliau sholat subuh, dahinya ada tanah basah. Saat itu malam ke-21. Berarti saat itu terjadi Lailatul Qadar. Malam 21. Di tahun kedua Hijriah. Saat itu belum ditunjukkan kalau Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Makanya beliau iktikaf 10 hari pertama, 10 hari kedua. 10 hari ketiga mau dimasuki, Allah berikan beliau mimpi. Bahwa beliau mendapatkan Lailatul Qadar ketika beliau sujud di subuh hari, di keningnya terdapat tanah basah. Itu di zaman Nabi. Jadi bisa 21, bisa jadi 23. Tapi jumhur para sahabat, mereka meyakini bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, mulai dari 10 hari terakhir kemarin, Masjid Salman sudah mengadakan Qiyamul Ramadan. Okay. Insya Allah nanti masuk malam 27. Insya Allah nanti imamnya siapa? Ustadz Bagus. Ini, Ustadz. Oh nanti. Baik. Jadi silakan. Nanti manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya paling tidak 27. Nanti besok lagi 29. Adapun ciri-ciri dalam hadis Tirmidzi disebutkan Lailatul Qadri. Lailatul Qadar itu adalah Lailatul sabihatuha tatlu'u syamsu laisa lahu syu'a.
Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang di saat pagi harinya, waktu subuh, pada saat itu matahari terbit, tidak ada sinarnya. Sinarnya redup, tertutup selaput awan. Pada saat itu, kalau terjadi, berarti malamnya terjadi Lailatul Qadar. Tapi tahun ini, Ramadan udan terus. Besok redup, mari ngono mentor-mentor. Ya daripada bingung, ya sudah. Apa yang diperintahkan Nabi, ya dilakukan. Kalau kita dianjurkan cari ganjil, ya cari ganjil. Perkara nanti jatuh yang keberapa, wallahu a'lam. Mending merasa tidak dapat, sehingga setiap tahun selalu mencari. Daripada merasa dapat, nanti ongkang-ongkang. Aku ini oleh Lailatul Qadar. Pas aku sholat tahajud, bareng-bareng qiyamul Ramadan. Berarti aku ibadah 1000 bulan. Nek ngono sik sosok. Jangan, kalau merasa diri kita mendapatkan, akhirnya kita tidak semangat lagi mencari. Mending kita merasa tidak dapat, sehingga setiap tahun cari, padahal bisa jadi dia sudah pernah mendapatkan, dapat lagi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana cara mendapatkannya? Nabi memberi contoh dan juga memerintahkan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Idza dakhala ashral awakhir Ramadan, i'takafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Jika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi melakukan iktikaf. Jadi dianjurkan kita untuk iktikaf. Karena iktikaf itu tempatnya di mana? Di masjid. Kalau di rumah namanya mabit. Di masjid iktikaf, di rumah mabit, di jalan mobat mabit, boleh diskonan, tuku kelambi anyar. Tapi kalau iktikaf hanya bisa di masjid. Ya tidak apa-apa iktikaf. Nanti mulai dari tarawih iktikaf sampai sahur boleh, mulai dari maghrib sampai subuh boleh, mau siang mau malam iktikaf full, itu lebih bagus, dicontohkan oleh kalau saya Ustadz iktikaf cuma 2 jam, ya monggo, nggak masalah. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara seperti pas, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, kesempatan waktu yang diberikan kepada kita belum tentu bisa kembali di tahun yang akan datang. Bisa jadi nanti catatan takdir itu turun, tahun depan kita tidak berjumpa dengan Ramadan. Semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan apa yang sudah kita ketahui dan dimudahkan pula untuk istiqomah di dalam